sebuah grup Telegram yang memperjualbelikan aksi pornografi di bawah umur. Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Episode yang banyak di request, salah satunya dari Instagram juga ada Cyber Hell. Terus ada yang bilang juga di YouTube juga ada, komen di YouTube Cyber Hell, di Noise juga ada Cyber Hell. Ya sebenarnya gue juga nggak terlalu tertarik sih awalnya sama kasus ini. Oke. Karena kan udah di filmnya ya. Maksudnya gue lebih ya gue nonton aja gitu daripada gue riset ulang. Tapi ternyata pas yang menarik juga sih kayak backgroundnya, dan setelah riset terus nonton film itu mantep anjir. Kayak banyak informasi baru. Riset dulu. Soalnya kalau di riset tuh sebenarnya nggak terlalu dalam. Di filmnya tuh lebih banyak detailnya pas penangkapan gitu-gitu kan. Di riset tuh jarang, biasanya dia lebih ke informasi yang general aja gitu sih. Oke, jadi gimana nih kasusnya, emang apa sih yang parah nih emang? Ini termasuk gue mind blow sih anjir pas ngelihat, maksudnya bisa segitunya gitu sebuah apa dibilangnya itu ya, Telegram chat apa ya namanya, sosial media, chat seks, grup chat, nggak, maksudnya nama aplikasinya, jenis aplikasinya gitu. Gila udah langsung seks messaging gitu ya. Iya. Messaging app gitu bisa sampai dibuat kayak gini anjir. Kayak dibuat apa ya, jadi kayak transaksi. Iya benar. transaksi prostitusi online anjir. Iya. Kayak deep web, cuma apa ya, hiding in plain sight gitu. Dia sebenarnya kelihatan, cuma orang-orang nggak ngeliat aja. Jadi serem sih. Nah, besok yang terakhir nih kita kasih contohnya deh, kegiatan yang disuruh oleh apa ya, pemimpin si Nithrum ini. Iya. Jadi korban itu salah satunya si gadis ini disuruh untuk bikin video gitu ya. Dia kayak membuka busananya terus disuruh menjilat WC anjing. Itu paling tai sih. Itu fetis. Itu salah satunya, tapi ada lagi juga lebih parah kan? Iya banyak banget. Anjing, gue udah mati, gila kali. Aneh banget gitu, maksudnya korelasinya berbeda gitu. Iya. Itu udah bukan seks lagi anjing. Menjilat lantai WC lah, WC umum anjing. Jadi kayak deep web kayak konten gak jelas gitu tapi merangsang gitu. Aneh sih. Gila, parah banget gitu. Mungkin kita masuk aja kali ya. Yoi. Untuk apa sih nih ceritanya tentang si Nithrum ini, kasus Cyber Hell ini, dan cukup fenomenal banget di Korea dan akan dibacain sama wanita dari Opini Tengah Malam. Ada namanya? Hah? Panggilannya maksudnya? Siapa ya? Gue juga belum nemu panggilannya. Ciptain bro. Masih anonimus, mungkin dari pendengar aja nanti ya. Iya boleh. Dari pendengar namanya kasih siapa? Nama dah buat VO-nya. Iya, buat VO-nya. Jadi kalau kayak gitu langsung aja pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. ...124 orang dari Korea ditangkap pada tanggal 23 Maret 2020 karena diduga terlibat dalam sebuah grup chat di Telegram. Grup chat tersebut berisikan video-video wanita dan perempuan di bawah umur yang dipaksa untuk merekam dan mengunggah video mereka ketika sedang melakukan aksi seksual yang di luar nalar. Sekitar 74 korban termasuk 16 yang di bawah umur dilaporkan telah dieksploitasi di grup tersebut yang bernama NTH Room. Orang-orang disuruh untuk membayar agar dapat mengakses video-video dan foto yang ada di grup chat tersebut. Anjing dah, maksud gue sampai bayar gitu. Gue sampai bingung loh, kenapa orang-orang yang menikmati konten seperti itu gitu dia mau untuk mengeluarkan duit gitu. Ya karena nggak ada. Ini tuh ilegal. Di mana lagi dia bisa nemuin ini gitu loh. Ya dia pasti mau bayar lah. Karena kayak menurut gue juga ada unsur kesenangan tersendiri deh, Riz. Iya. Karena dia overpower gitu. Kayak gue lebih unggul nih, gue bisa nyuruh dia apa aja dan dia nurut gitu. Jadi itu orang makin banyak yang tertarik buat join. Iya sih. Jadi kayak mainan ya. Iya. Ya mungkin beberapa ada yang itu sih berpikiran kayak gitu, Fed, kayak mungkin aja ada orang yang kayak secara seksual nggak terpuaskan, cuma dia kayak seneng aja gitu, punya mainan gitu ya. Benar banget. Dan ini adalah kronologinya dari Nithrum ya. Kronologi ditemukannya NTH Room. Kim Won, seorang jurnalis dari Hankyoreh, ditugaskan untuk menyelidiki sebuah informasi yang menyatakan adanya child pornography yang disebarluaskan melalui Telegram.
karena sedang maraknya kejahatan seksual secara digital di Korea Selatan, Kim mengira kasus ini akan seperti kasus pada umumnya dan akan selesai dengan cepat. Ternyata kasus yang diselidikinya lebih besar dari yang dia bayangkan dan akhirnya melibatkan pasukan khusus untuk menginvestigasi chatroom tersebut. Pada proses penyelidikan, mereka diberikan informasi untuk menyelidiki salah satu manajer di chatroom tersebut yang bernama Baksa. Akhirnya, mereka bertemu dengan salah satu whistleblower yang menyebut dirinya sebagai Joker. Kemudian, Han Kyoro diberi kabar adanya beragam chatroom serupa yang dirujuk dengan nomor atau disebut sebagai NTH Room. Ruangan tersebut diatur oleh user yang dikenal dengan Gat. Ia diperkirakan berada di grup tersebut lebih lama dari Baksa. Dan bahkan mungkin ia yang mendirikan grup tersebut. Gimana bro kronologi Need Room ini? Menarik sih, karena ini gue penasaran si yang ngasih informasi ke Kim Won siapa ya? Si Jokernya ya. Itu orangnya bener gak sih yang di dokumenternya? Yang ditutupin itu dia bener ya? Harusnya ya. Ah. Nah, itu juga salah satu sinematografi mantap anjing. Maksudnya nutupin orang tuh bukan pakai sensor hitam atau Iya. blur gitu, cuma pakai lighting. Pakai lighting anjing. Mukanya dihitemin anjir, mantap. Suaranya juga ya. Suaranya kayaknya cuma gitu. Anjing. Iya. Di sini kronologinya akhirnya rada terbuka ya. Maksudnya gara-gara si Joker ini ya Iya. membocorkan. Berarti dia termasuk dulunya member ya, tapi bertobat ya. Iya, nah. Si Kim Won ini kan awalnya ngira cuma kasus biasa karena Iya. waktu di Korea itu lagi banyak gitu kasus digital seksual. Dan dia ngira mungkin kayak kasus yang biasa sering gua liput gitu kali ya. Kayak cuma mungkin sebatas grup Jual beli doang lah. jual beli pornografi anak, cuma nggak Iya. sampai live gitu video disuruh langsung, kayak nggak sampai gitu. Dan ketika dimasukin lebih dalam, si grup ini ternyata ada banyak anjir, kayak bercabang banyak gitu, dan anggotanya ada ratusan ribu. Itu sih yang bikin Parah. yang bikin kaget. Iya bener. Seremnya juga ini anjir, yang pas si Kim Won ini mau nyelidikin keluar foto keluarganya dong. Itu dia Oh, dapat iya. dari Facebook, kayak download dari emang di sosial medianya, atau kayak hasil ngehack juga ya? Yang video ya, Yang video anaknya foto-foto. main gitu. Iya, yang kayak gitu-gitu, Riz. Kalau foto kan yang kayak dibilang tuh di filmnya, kayak awalnya mungkin gue sih masih biasa aja karena kan itu foto bisa dicari Google kan. Cuma ketika video anak yang lagi main itu keluar, itu baru dia panik, karena kalau menurut gue itu harus dihack kalau yang video anak. Webcam. Kan itu kan nggak lu share ke sosial media kan yang video anak. Nggak, lu ngakses HP-nya jadinya. Akses HP-nya Galerinya. ke galerinya terus diambil. Iya, itu ngerinya membernya sih menurut gue. Ya, tapi kalau menurut gue si Baksa dan Gat sih, feeling gue sih dia nggak ada tertariknya sih sama Cewek. wanita-wanita yang dia. Jadi penghasilan ya. Iya, udah Iya. jadi duit doang itu dia mikirnya sih. Oh iya Ada sih. yang 1 juta won anjir Berapa tuh masuknya. Fet? 1 juta won? Ribuan dolar sih kayaknya 1 juta won. Bisa ratusan juta kayaknya deh. Iya sih, bener sih. Kayaknya tuh yang masuk di 1 juta won kayaknya bisa memerintah gitu deh. Oh, toh ini biasanya lebih ke akses eksklusif nggak sih, Bet? Iya, Kayak lebih tulisannya sih mahal. paling tinggi udah tuh 1 juta. Bangke ada original, eksklusif, segala kampret anjir, lu buang duit lu di situ. Kayak noise anjir. Iya. Ada eksklusif sama original anjir, gila kali. Oke lah kalau kayak gitu kita mungkin bahas kali metodenya si Gat sama Baksa ini kayak gimana sih. Metode penjerumusan korban. Korban-korban dari NTH Room diincar dari sosial media dan dieksekusi oleh pemimpin dari chatroom tersebut. Menurut Kukmin Ilbo melalui Twitter, mereka menargetkan gadis yang masih muda sekitar masa awal sampai pertengahan remaja. 1. Metode Gat-Gat. Gat-Gat biasanya berpura-pura menjadi pihak berwajib atau orang random yang tiba-tiba mengirim pesan dan sebuah link ke incarannya bahwa foto-foto gadis tersebut yang memakai pakaian terbuka telah tersebar di internet. Ketika gadis tersebut membuka link yang diberikan oleh Gat-Gat, semua informasi miliknya bisa diakses oleh Gat-Gat. Dia kemudian menggunakan informasi tersebut untuk mengancam korban dan memaksanya untuk mengikuti semua suruhannya. Gila ya. Tapi berarti Gat ini bisa bikin link phishing gitu, jatuhnya apa ya, Fet, dia? Pinter IT ya? Harusnya ya. Iya. Coding Kayaknya. gitu ya. Masukin apa sih namanya, setahu gue kayak link itu nanti polisi juga akan melakukan itu tuh.
Ditaruh satu chip gitu, entah chip atau kode gitu ya. Script sih dia Ya, bilangnya script ya? script gitulah. Iya. Gue juga nggak tahu, mungkin kalau lu ngeklik link itu langsung dapet tuh IP, Iya. langsung setelah dapet IP kan dapat alamat rumah dan lain-lain gitu Bim. Gila sih. Anjing. Nah gue nggak tahu Serem. tuh dia kalau ngeklik bisa ngakses galeri atau segala macem nggak? Kalau bisa lebih serem lagi tuh. Sorry, dia kan setahu gue ngancem itu pakai foto siapa? Galeri dia bukan galeri orang yang ngeklik kan? Fotonya dia. Hah? Kayaknya awalnya tuh dia kan nyari di Twitter kan. Terus kayak dia ngambil fotonya dulu dah. Terus kayak pura-pura, ini foto lu tersebar gitu-gitu. Terus pas Iya. dia klik, yang didapetin informasinya buat ngancem. Informasi itu buat ngancem si ceweknya. Oke. Jadi kayak apa, lu mau gue bilangin ke bapak lu, ini nomor bapak lu kan, ini. Atau teman-teman lu gitu-gitu. Gila sih. Tapi apa yang diancam ya maksud gue? Kenapa orang itu sampai mau gitu loh? Ya Karena anak di bawah malu. umur Bim. Hah? Anak di bawah umur. Oh Yang masih bocah pada takut. Iya, di bawah umur gue memaklumi di bawah umur. Iya. Di bawah umur gue sangat memaklumi. Ya, mungkin Takut. kan dia iseng-iseng mencoba Iya. Ha. buka Ada yang bajunya gagal dikit, gitu ya. bajunya dikit dibuka gitu. Iya. Tapi kan untuk dia sendiri gitu kan, tapi ternyata ada orang yang nyuri terus pengen disebar, takut juga anjing. Iya. Gua menyadari ini sih. Tapi gue yakin banyak yang kena deh. Nih Apa? kayak metode-metode gini. Banyak Fed pasti. Soalnya cuma ngeklik doang anjir. Iya. Itu serem sih. Dulu di Facebook juga pernah tahu banyak kayak gitu. Banyak. Oh iya. Iya tuh. Sebenarnya- Cuma kalau di Facebook lebih ke ngehack aja Facebook lu. Oh iya. Yang Facebook ke-hack gitu-gitu gara-gara Iya. ngeklik link gitu kan. Iya. Nah, Iya maksud Serem gue kalau di kita kan sekarang paling pinjol ya. Maksud gue kayak pinjaman entar lu dapat hadiah. Itu masih ada tuh yang kayak Aha. gitu-gitu kan. Lu menang ini menang itu gitu loh. Itu kan yang kita udah tahu ini pembohongan nih udah pasti gitu. Kalau ini rada susah. Tiba-tiba lu juga pasti kaget gak sih tiba-tiba ada orang yang tahu identitas lu? Iya. Iya kan? iya, serem lah. Serem gitu loh menurut gue. Tapi si Baksa ini juga gak kalah horor bro. Yoi, dan metodenya berbeda. Metodenya berbeda. Menurut gue ini cukup unik sih untuk Baksa ya. 2. Metode Baksa. Metode Baksa berbeda dengan Gatgat. Baksa biasanya memancing para korban dengan cara menawarkan kerja part-time sebagai modal untuk mendapatkan informasi pribadi dari para korban. Setelah menyuruh korban untuk berfoto dengan KTP-nya, Baksa kemudian memaksa sang korban atau yang dia sebut sebagai budaknya untuk mengambil foto atau video dirinya yang sedang melakukan aksi seks yang bahkan kadang sampai menyiksa sang korban. Ini metode Baksa, metode fake agent juga ya. Iya. Iya kan? Iya. Coba apa ya? Licik ya jatuhnya ya. Licik. Kalau ini dia kayak membohongi langsung. Iya. Cara mengancamnya tapi sebenarnya Sama. kalau iya sama sih ya. Pakai alamat, pakai informasi pribadi sih cara ngancemnya ya. Iya Tapi iya. pakai udah foto dulu kan? Iya. Iya, ngeliat fotonya dulu langsung. Kalau dia nyari kayaknya ya. Apa kalau dia jelek di skip ya? Ya kan dia udah targetnya udah listnya udah ada Fed gitu. Ya kan. Gila nih si Baksa sama Gat-Gat ini emang dua orang yang untuk mencari apa ya tindakan kriminal dengan sangat amat niat gitu loh. Tapi menurut lo metodenya mantepan metode mana bro? Gat-Gat sih gue. Gat-gat ya. Metode sih udah pasti gat-gat sih. Cuma kalau setelah gue pikir-pikir tingkat keberhasilannya kayaknya lebih banyaknya di si Baksa sih. Kenapa ya? Gue Gat-Gat. Karena ini Bim, apa? Ketika lu kan langsung hadap-hadapan langsung nih sama si Baksa. Oh, kan? maksudnya dia lebih gampang tergoda untuk Iya dan, balas chatting dan gitu lebih lah ya. takut gitu Riz. ya kan awalnya kayak anjing kerjaan nih bro. Iya kan? Gue dapet kerjaan nih. Setelah minta foto ini, foto itu, foto ini, terus akhirnya kayak anjir gue udah ngirim-ngirim foto lagi. Kalau gue nggak ngirim apa yang dia mau, wah bisa hancur nih hidup gue. Jadi akhirnya dia ya udah makanya korbannya lebih banyak gitu. Betul banget si Serem, Baksa tapi- kampret emang. Salah satu contohnya yang di filmnya ya. Serem anjir kayak kasih foto gue atau apa gitu diancam kan. Dalam hitungan 10 detik anjing dihitung 10, Iya. 9, 8. Gila serem banget sih. Iya itu kampret itu dia personal kan, personal chat kan. Abis itu nanti Iya. disebarin di grup ya. Ya salah satu kasusnya si Baksa kayak gitu caranya. Iya. Heeh. Kayak Jadi gitu. awalnya kan kayak personal chat gitu kan berdua. Terus kalau udah ngeyel langsung tiba-tiba masuk anjir semuanya. Klik. Anjir kurang Diundang ajar sih. gila dah. Langsung dijatohin tuh. Mentalnya bro, hancur bro di situ di grup itu. Kata-katanya kasar banget. Gue sampai nggak tega. Gue juga mau ngomong.
Iya lah, Iya. gimana orang nggak takut ya? Maksudnya ambil contoh aja deh, yang diundang misalkan 50 orang anjir. Gila, ngejatuhin lu 50 Dihujat ya. orang. Iya. Oh yang seremnya lagi ini anjir. Yang alamat rumahnya didatengin terus difoto. Di stok gitu ya. Parah. Anjir. Sampai yang kalau nggak salah kalau dia nggak mau ngirimin atau apa, ntar alamatnya dikirim kayak udah lu mau ngapain aja sama itu boleh aja deh gitu loh. Iya. Orang ada yang ini anjir Bim, membernya kayak kita udah tahu nih rumahnya nih. Datengin apa ya, perkosa. Iya. Kayak gitu gitu-gitu anjir. ya. Oh gila, dah. sih. Kan jadi takut ya kalau kayak gitu ya. Iya. Serem sih. Mentalnya udah Kata-kata- parah. Kata-kata itu serem banget. Terus kalau dia juga di filmnya ada yang ngomong juga kan, kalau perkosa gue yang pertama gitu. Anjing, serem dah. Anjing. Serem anjing. Cuma gue bingung deh sama cowok-cowok mesum otaknya anjir gila, lu nggak mikirin mental orang loh. Karena ini Bim berlindung di balik keyboard. Nggak Ya. ada yang tahu. Iya, Dan bener juga mereka banyak, maksudnya kayak 1 lawan 50 orang anjir. Iya. Rasanya. Ya kayak rasanya lu menang lo bisa ngelakuin apa Gue udah aja. ada kartu as lu nih. Lu mau macem-macem gue sebarin. nggak jelas tuh, sumpah. Lu masuk aja bayar, ya kan? Bayarnya juga mahal gitu loh. Iya. Katanya bayarnya tuh mulai dari $200 sampai $1.200 anjir. Anjir ya. Yang gue tahu ya, Ah. yang dari filmnya juga nyatain tuh satu chat korban gitu katanya bisa dalam waktu 1 jam bisa menghasilkan 50 sampai 60 foto anjing. Anjir. Gila sih, maksudnya cara logika aja tuh ngasih satu tuh udah susah banget ya Fet ya. Iya. Maksudnya kalau gue memposisikan sebagai cewek, ngasih Iya. satu tuh udah susah banget anjing. Nangis. 50 dalam waktu 1 jam berarti itu ditekannya kayak apaan anjir? Iya. Sama orang-orang itu. Gila. Maksud gue kasihan. Udah dia udah kayak udah deh gue pasrah deh pasti kayaknya gitu deh. Parah banget Sih. Dan salah satu yang disuruh gitu yang ekstrim, kadang-kadang di tubuhnya disuruh ditulis gitu pakai spidol. Atau misalkan baksa slave. Jadi kayak apa? Bahasa Indonesia ya? Budaknya baksa. Budaknya baksa atau budaknya gat-gat gitu-gitu sih. Gila anjir. Dan di filmnya disebutin ya, kayak beberapa ada yang disuruh nulis pakai benda tajam ya. Iya tapi kayaknya gak ke tubuhnya deh. Yang ini juga ada kan yang jarum diikat itu, tau gak lo? Yang mana? Yang jarum Hah? yang ada tali diikat di pintu terus ditusuk jarum itu buat apa ya? Gue lupa dah. Gak tahu itu buat ditusuk-tusuk. Iya katanya. Nggak tahu. Emang Buat- fetisnya kayaknya dah. Anjir semua Karena nggak? iya ada yang Nggak jelas, sampai disuruh kulitnya ditusuk jarum anjir. Iya itu. Gila itu sampai menyakiti dirinya juga loh. Itu setahu gue yang dicari sama polisi tuh, ketemu tuh akhirnya korbannya. Gitu yang dia ngeliat dari gelangnya akhirnya ketemu, dilihat dan lain sebagainya, ketemu Oh, iya, alamat iya. rumahnya, dia samperin, ada jarum itu. Akhirnya gitu. Ibaratnya kata polisinya setahu gue lu udah aman deh gitu. Pokoknya lu di sini udah aman gitu. Lu nggak perlu takut lagi dan lain sebagainya. Gitu. Pokoknya ada satu ancaman yang paling parah ya menurut gue, sampai dibilang apa sih akan ada yang bunuh diri di gedung SBS. Itu apa ya, gue lupa deh. SBS tuh stasiun TV. Oh iya. Yang dia bilang gue bakal nyebarin videonya korban ini kalau seandainya lu masih tetap ngeliput gue gitu kan. Iya. Anjir beneran bro. Gila sih. Itu pasti dia merasa kuat banget anjir si Baksa. Kayak kalau lu masih mau giniin gue ya udah gue suruh orang bunuh diri gila. Nih berarti korbannya bunuh diri gara-gara lu nih. Gitu kan. Iya, jadi yang disalahin ya si SBS itu karena lu Iya. tetap maksa mau ngeliput gue, jadi ini darahnya ada di tangan lu. Iya parah. Maksud gue dia seberani itu, lawan lu udah media men. Iya kan. Lu udah media tapi lu masih yakin lu tuh gak bakal ketahuan. Gila maksud Tapi gue. berarti emang Telegram kuat juga ya anjing. Maksudnya secara rahasia gitu, menyembunyikan identitas orang. Makanya sampai dia Nggak bisa seberani itu dilacak ya. kan maksudnya. Maksudnya dia itu beroperasi di Telegram tapi berani gitu. Ya udah tangkap aja gue kalau bisa. Berarti kan emang nggak bisa dilacak tuh Telegram. Berarti dia udah yakin banget ya. Heeh. Emang Iya. aman gitu. Dan akhirnya identitas Baksa sama Gat-Gat ketahuan juga ya. Iya. Ini serunya nih. Ini mantep sih proses penyelidikannya. Prosesnya gila bro. Kita langsung masuk aja nih, ngebuka identitas si Baksat Bangsat. sama Gat-Gat. Dan Gatot ya. Iya Gatot. Gagal total. Gatot aja. Identitas Baksa dan Gat-Gat. Setelah melakukan penyelidikan selama berbulan-bulan pada masing-masing tersangka, identitas kedua pimpinan di Anti-Age Room akhirnya terungkap ketika mereka berhasil ditangkap. Baksa yang bernama asli Cho Jubin ditangkap pada Maret 2020,
Sedangkan Gat-Gat yang bernama asli Moon Hyung Wook berhasil ditangkap pada Mei 2020. Proses penangkapan berjalan dengan penuh kesabaran karena pihak berwajib harus bersabar dalam melakukan investigasi. Dalam proses pencarian Baksa, polisi dengan sabar mengikuti banyak orang yang berpotensi memiliki koneksi dengan Baksa. Sampai pada akhirnya, orang yang diikuti berhasil menuntun polisi ke Cho Jubin yang sedang menerima uang hasil tindakan kriminalnya. Ketika ditangkap, Cho berkata, "Terima kasih telah mengakhiri perbuatan iblis yang tidak bisa kuhentikan." Nah, akhirnya ditangkap juga nih 2 orang kriminal ini yang gila banget. Dan penangkapannya seru sih menurut gue. Iya. Seru banget penangkapannya. Tapi mukanya wibu ya. Iya. Sesuai Riz sama bayangan gue. Iya sih. Udah gue bilang Udah pasti dah. gendut ya, cabi, kacamata, rambut poni, astaga. Tapi ketika ditangkap itu umur dia 24 tahun ya. Berarti sekitar lah ya. Iya ya. Yang mana ya, yang 24 ya? Dua-duanya. Dulu ya? Seumuran maksudnya. Paling Iya. beda setahun lah. Oh iya, gila anjir emang. Mungkin 2 orang itu emang wajib banget sih. Dan untungnya menurut gue hukumannya cukup keras juga sih ya, lumayan keras lah. Ya, lumayan sih. Lumayan ya. Seumur hidup jatuhnya Is, hampir semua ya. Iyalah, lu keluar Udah lah. 60. 60 anjir. ya 60 tahun lu mau nyari kerja. Iya. Ya, Gimana ya? Udah enak tapi sebenarnya hidupnya anjing. Cuma di penjara doang. iya Iyalah. sih. Udah makan ada. Nggak Iya perlu susah anjing jadi di Iya. dunia. Sebenarnya kurang ini juga sih. Harusnya maksudnya dihukum lebih parah lagi gitu. Iya, tapi mungkin ya di penjara Oh, kayaknya tapi di penjara, digebukin iya. ya. Penjara Digebukin kayaknya habis habis nih lu. Karena kan Iya. anak kecil kan. Iya. Iya bener. Gitu. Si Baksa divonis 40 tahun dan Gat-Gat 34 tahun gitu ya. Kayaknya perbedaan tahunnya tuh karena jumlah korban yang yang direkrut lebih banyak si Baksa. Beda 5. Ada 5 ya. Sekitar 5. 20-an ya. Marketingnya korban. kurang nih si Gat-Gat nih. Dia udah kurang. pensiun duluan bro, pensiun dini. Iya. Emang pensiun di anjing. Nah, penangkapannya gue suka banget nih. Penangkapan Baksa ya. Jadi tapi gue lupa deh awal mula kenapa Baksa itu mau ketahuan tuh gimana sih? Gara-gara ini kripto. Oh iya, kripto. Itu susah juga tuh nyarinya tuh. Dan dia menurut gue pintar sih itu anjir. Si Baksa. Maksudnya lu gak cairin kripto terus langsung kasih ke lu gitu. Iya. Banyak anjing ternyata. Perantaranya ya. Ininya gila dah. Pion-pionnya mantap. Dan ini orang maksudnya untuk seumuran 24 tahun gitu ya sekitar. Tapi pemikirannya pinter juga anjir. Kayak mastermind loh. Jadi dia ngambil duit terus dilempar, nanti diambil lagi kayak gitu ya. Kayak transaksi narkoba gitu dia bilang kan. Kayak namanya transaksinya. Dan akhirnya ketahuan nih. Pas ketahuan juga keren. Jadi gila lu penangkapan si Baksa aja ibaratnya kasus pornografi ini. 40 orang tuh dilibatkan polisi tuh. Selama 8-9 jam lu tuh mantau si Baksa ini. Sebulanan kan ya? Sebulan proses ininya, investigasinya Fed. Iya. Dipantau terus sampai akhirnya dia udah yakin dan oke, ini kita harus nangkap dia tapi jangan sampai dia di depan laptop. Karena kalau dia di depan laptop dia mungkin bisa nge-delete semua buktinya. Iya kan? Akhirnya ya udah pas dia lagi di luar habis sikat bro. Iya. Gitu. Coba kalau di Indonesia ya Bim ya. Iya. Di depan rumahnya udah banyak tukang makanan tuh tiba-tiba ya. Kayak tiba-tiba kok pas keluar ada tukang gorengan, bakso kok jadi rame ya. Si Baksa ini ditangkap. Gitu ya, ditangkap dan lehernya udah pakai gips gitu ya. Kayak mungkin kena pukul juga kali ya. Kayaknya ditarik sih menurut gue sih. Hah? Kayak ditarik gitu loh. Dihajar gue juga setuju sih. Iyalah. Kayaknya sih Iya. kayak menurut gue ditarik paksa kenceng gitu kan dari belakang plak, mungkin kaget kan dia nggak siap. Terus Sejadi. lehernya kayak kepletak gitu. Iya. Enggak apa karena emang lemah Daris kayaknya Riz. Iya. Emang lemah anjing. Lu kebanyakan colai anjing kayak Iya sih kerjaannya. bener sih. Iya kan? Nerd gitu kan. Iya, Tapi kalau yang berdasarkan filmnya ya, maksudnya awalnya dia udah gila sih yang berbohong sampai gue sebenarnya tuh tinggal di Kamboja gitu kan. Jadi polisi tuh jadi sedikit keacak tuh. Sampai dia nggak si pihak polisi ini kayak kita harus ngikutin terus nih sampai kita bener-bener pasti kalau dia itu si Baksa. Iya. Bener-bener pasti ternyata kayaknya sih yang dipastikan orang ini Baksa. Dan yang agak sedikit aneh ya, pas lagi mau ditangkap lagi belajar sepeda anjing. Sambil sepeda sama bapaknya. Kayak lagi pesan motor deh. Mau pesan motor lagi ya? inden. Iya lagi inden. Kebetulan beli sama motornya inden juga itu Intel kan. Motornya gue. Aduh, tapi sayang dah nggak ada interview bapaknya anjir.
Iya ya. Pengen Nggak- lihat dari sudut pandang orang tua. Nggak mau pasti bapaknya nggak mau juga mungkin. Antara bapaknya ikut tahu ya atau enggak ya nggak mungkin sih suruh Malu lah pasti. Malu juga pasti. Iya, iya. Gitu. Dan kalau penangkapannya Gatget lebih unik, lebih menarik menurut gue. Iya, Dia ini juga emang pinter sih. pinter dari awal sampai akhir sih dia. Iya, dia pinter banget gitu. Dia si polisinya juga apa ya? Gantian metodenya Gatget dipakai untuk ini dia juga nangkap dia gitu. Si Gatgetnya iya. dibilang apa gitu, gue lupa. Lu ingat gak sih polisi ngomong apa ke Gatget? Pokoknya kayak lu tuh udah nggak punya apa-apa gitu loh. Semua barang bukti lu ada di link ini gitu kalau nggak salah. Lupa gua atau apa. Yang ngebuat dia mencet. Sedangkan di link itu udah ada skripnya. Jadi kayak metodenya Gatget ditangkap sama polisi karena metodenya dia sendiri. Iya, inget Itu gue. goblok sih anjing. Iya, Senjata makan tuan anjing. Maksudnya kan itu yang udah dia latih selama bertahun-tahun ya. Iya. Sebuah link itu bahaya kalau lu klik gitu. Tapi Iya dia ya. kena anjing. Iya. Jadi alam bawah sadar. Goblok lu. Kayaknya dia panik entah dia mau mencet apa jadi keklik atau gimana gue nggak tahu tuh ya. Gitu pokoknya akhirnya ketangkepnya gara-gara itu kan. Yang menariknya juga sih sebenarnya si Gatget tuh pintar. Dia tuh kalau misalnya kenapa dia susah ditangkap walaupun dia udah ketahuan nih lokasinya sebenarnya di mana. Dia kalau pergi tuh selalu pakai wifi gratis orang gitu loh. Iya. Jadi nggak ini, cuma polisi pinternya dia nge-scoopin kecil lagi kan, gitu. Akhirnya ya udah ketangkep nih si Gatget nih dengan metodenya sendiri. Tapi Gila. pinter-pinter sebenarnya ya orang-orang freak ini. Mhm. Gila sih. Kayak gat-gat aja gitu bisa kepikiran sampai ke segitunya gitu. Iya, iya. Kayak gue pakai wifi gratis aja terus bawa extender juga anjing. Oh, Gila dah. biar dia bisa lebih jauh ya? Iya. Oh iya. Dan mungkin sebelum kita bahas Baksa sama Gatget lagi ada Rabbit sebenarnya kan. Oh iya si Rabbit. Rabbit tuh gue lupa deh ketangkapnya gimana sih? Goblok anjir. Kalau nggak salah yang investigasi itu si Tim Flame kan. Yang dua cewek itu si Dan sama Bull kalau nggak salah. Ngeliat nih ada si Rabbit yang aktif di grup terus dia kayak diangkat tuh sama gue nggak tahu sih antara Gatget atau Baksa, cuma intinya dia jadi manajer di satu room. Nah tapi si Rabbit ini kayak suka bocorin informasinya sendiri anjir, kayak apa ya, chatty gitu orangnya, kayak pengen ngasih tahu kehidupan pribadinya dia. Udah tahu kan tapi ini chat kriminal ya. Berbahaya gitu ya. Kalau misalkan nggak ada intel pun di dalam, ada orang-orang freak juga anjir. Iya. Goblok sih, dia kayak ngasih tahu gue habis Tes apa tes, gitu. iya misalkan tes mata di sini, terus tapi gagal nih tesnya, jadinya diundur, terus dipancing sama si Tim Flame, jadinya kapan, di mana, dikasih tahu aja. Ketangkep aja sih. Ya, terus dia kayak bilang, gue lagi di Starbucks daerah kota ini nih, ada yang mau ikut nggak? Kalian para loser, asik. Ngatain anjing. Gendering anjir. Dirinya sendiri, goblok. Tolol. Aduh, ngakak anjir. Si Rabbit emang dia gak sepinter Gatget sama si Baksa ya. Gitu. Tapi emang quotes terakhirnya si Baksa cukup aneh sih sebenarnya. Dia gak ada minta maaf. Kalau Gatget masih minta maaf tuh. Si Baksa tuh gak ada minta maaf sama korban-korbannya. Dia tuh cuma ngomong terima kasih telah mengakhiri perbuatan iblis yang tidak bisa kuhentikan. Seolah-olah apa sih lu bipolar gitu kali ya. Gak tahu juga sih. Enggak sih. Kayak menurut gue sih sebenarnya dia sadar sih ini salah. Cuma ya dia nggak bisa berhenti aja karena dapat duit dari sini anjing. Ya nggak Iya sih. Maksudnya ini perbuatan udah jahat banget. Kayak dia tahu sih. Cuma ya dia nggak bisa berhentiin karena dia dapat duit banyak. Apa lagi nih berarti nih? Ya sebenarnya itu aja sih kasusnya. Dan akhirnya setelah booming di Korea gitulah, petisinya katanya sampai jutaan. Kayak orang-orang menuntut untuk mereveal nama asli si Baksa dan Gat-Gat. Yeah. Oh, sebelumnya di Kayak apa? sebelumnya ditutupin dah. Oh. Akhirnya sampai 1 juta 1,5 juta petisi sampai katanya ada artis Korea, gue nggak tahu namanya siapa dan dia siapa. Cuma dia kayak mempublikasikan itu untuk orang-orang, pokoknya tanda tangan. Terus juga akhirnya ada petisi juga sampai jutaan juga yang sama, katanya biar korban-korban wanita biar identitasnya tetap disembunyiin gitu. Biar orang-orang nggak tahu. Yes, bener banget. Dan orang yang resmi dikaitkan itu sekitar berapa tuh? 3.757. Iya, 3.757 dan 254-nya di penjara ya. Ini pasti member-member eksklusif kena nih. Iya, memang member eksklusif kena lu, abis lu, mampus aja. Ya intinya kurang lebih kasus si Cyber Hell ini ya, dokumenternya atau Nitrum ini yang terkenal di Korea itu berakhir dengan, gue suka sih, happy ending lah, ketangkap semuanya walaupun korban-korbannya masih ada dan mungkin masih trauma ya. Gue berharap juga kayaknya mungkin dengan adanya dokumenter ini tuh orang tuh mau speak up gitu. Kadang dia bilang nih, gue sampai merinding aja, dia bilang gue speak up mungkin
gue udah terlanjur kena tapi gue nggak pengen orang lain kena gitu loh. Gila hebat sih gitu, jiwanya emang jiwa udahlah gue udah kalah tapi gue mau yang lain masih bisa menang nih kaum gue gitu. Ya tapi setelah kasus ini selesai pun katanya masih banyak grup-grup Telegram yang sifatnya kayak gini aja. Ini baru satu gitu dari sekian banyaknya child pornography di Korea gitu. Baru di Korea doang lagi anjir. Belum di seluruh dunia. Dan setelah ini selesai juga katanya si Gatget ngupload juga kan di Mega backup. Jadi backupan file-filenya semua di backup, di upload, dan kontennya mereka semua ini diperjualbelikan di dark web anjir. Dan masih berlanjut itu sih. Ya paling segitu aja ya untuk case ini ya. Iya. Oke, kalau kayak gitu langsung aja follow sosial medianya Opini Tengah Malam ya. Instagram, Twitter, TikTok, website juga, YouTube, semuanya pokoknya. Oke, segitu dari Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.